jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik ku mau berikan bagimu, Yesus, Tuhanku. Selamat bertemu, selamat ibadah online pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melewati tahun 2021 bersama Engkau. Kalau tahun ini Tuhan, Engkau membimbing kami, Engkau memberkati, Engkau melindungi kami, demikian juga tahun 2022 Engkau pasti tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Miharsodono mengucapkan selamat hari Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru 2022. Tanpa terasa kita sudah melewati tahun 2021. Kurang beberapa hari sudah selesai, ya. Kurang 6 hari kita merayakan hari Natal, besok pagi kita merayakan Hari Ibu. Maka tema pada malam hari ini itu, jadilah ibu teladan di sekelilingmu. Wanita itu tidak lepas dari ibu. Kedudukan wanita sebagai ibu, bisa sebagai guru, ya. Nah, segala perbuatan kita harus menjadi teladan bagi anak kita, bagi jemaat, bagi lingkungan kita, di tempat pekerjaan dan dimanapun berada. Natal itu luar biasa. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu karya keselamatan. Dan tidak lama lagi beliau juga akan datang kedua kali untuk menghakimi umat manusia. Tanda-tandanya sudah banyak: gempa bumi, gunung meletus, tsunami, perang, ada pandemi seperti itu, ibu-ibu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, menjadi teladan bagi lingkungan kita. Sekarang kita juga harus ada yang kita teladani. Siapa yang kita teladani? Tuhan Yesus. Yang kedua, Bunda Maria. Tuhan Yesus itu taat sampai mati, disalibkan untuk menebus dosa kita, dengan mencucurkan darahnya untuk menebus dosa kita. Apakah kita tidak bisa membalas kasih Tuhan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan? Yang kedua, Bunda Maria. Mari kita belajar tentang siapa itu Bunda Maria. Kita lihat dalam Lukas 1, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Di sini menunjukkan bahwa Bunda Maria itu adalah seorang wanita, seorang perawan yang sangat kudus, tidak pernah dijamah oleh laki-laki. Walaupun pada waktu itu Bunda Maria sudah bertunangan, sudah memiliki tunangan, yaitu Yusuf. Ada hubungan pribadi antara Tuhan, antara Bapa di surga dengan Bunda Maria. Maka Bunda Maria dipilih karena ketaatannya, kesetiaannya, ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka Bunda Maria dipilih untuk melahirkan Yesus. Ayat 28 mengatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Hai engkau Maria, yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau. Jadi Bunda Maria itu mendapat kasih karunia dari Tuhan
untuk melahirkan Yesus. Kemudian Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut. Mungkin Maria itu melihat malaikat itu bersinar sangat terang. Ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ketika Bunda Maria mendengar suara malaikat itu, bergetar. Seorang wanita yang hidupnya kudus, yang tidak pernah dijamah oleh tunangannya, tahu-tahu mendengar kabar akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, itu hal yang tidak ringan, ibu-ibu. Itu hal yang sangat berat. Kalau sampai diketahui masyarakat di sekitarnya, dia pasti dikucilkan, dia dituduh berzina, dan dia pasti akan dirajam batu. Malaikat itu melanjutkan perkataannya, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Selain malaikat mengatakan, jangan takut Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, engkau akan mengandung, dan dia akan menjadi besar dan dikaruniakan Allah tahta Daud. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, akan menjadi raja, dan tahtanya kekal selama-lamanya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dia sendiri meragukan, aku ini belum bersuami, aku ini kudus, tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi Elisabet itu sepupunya Maria. Dia juga mengalami mengandung dalam usia yang sudah tua, ya, sudah sepuh. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi yang pertama tadi ibu-ibu saya katakan, ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, hidupnya itu kudus. Yang ketiga, dia menyadari bahwa tanggung jawab yang besar itu dia lakukan karena dia sebagai hamba Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang keempat, ibu-ibu, dia menjaga mulutnya. Dia tidak berbicara kepada siapapun kecuali kepada Yusuf tunangannya. Aku ini hamil, ketemu malaikat, aku dikatakan mau hamil, mau mengandung. Anak yang kulahirkan akan disebut kudus, akan menjadi raja. Sebagai seorang laki-laki, kalau pacarnya atau tunangannya hamil, apa langsung bilang begini, mudah saja,
oh iya kamu ditemui malaikat itu nanti menjadi besar anak itu. Tidak, ibu-ibu. Si Yusuf, kata karakter Yusuf itu karakter orang yang tulus hati. Yusuf juga tidak mau membicarakan pertemuan antara Maria dengan malaikat. Disimpan 2 orang. Ketika Yusuf sedang merencanakan, mengangan-angan dalam rumahnya bagaimana cara memutuskan Maria, karena Maria hamil. Dia kurang percaya kalau itu perbuatan Tuhan. Tapi kemudian malaikat yang menemui Maria menemui Yusuf juga. Tidak usah takut Yusuf, ambillah Maria menjadi istrimu. Karena dia itu dipakai oleh Bapa, dipakai oleh Allah untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Nah, karena ketulusan hatinya itu, si Maria diterima sebagai istrinya, disayangi sampai bayi itu lahir. Yusuf tidak menjamah Maria. Yusuf dan Maria tidak melakukan hubungan sebagai suami istri. Ini contoh karakter yang bisa kita tiru, yaitu tulus hati. Sabar, tidak emosi ketika mendengar calon istrinya akan dipakai Tuhan, akan hamil. Tidak langsung marah. Saudara, ingat nggak? Ketika mujizat yang pertama perkawinan di Kana itu, Maria tidak langsung mengandalkan anaknya, mengandalkan Yesus. Dia hanya berkata, Yesus, anggurnya habis. Kemudian si Yesus mengatakan, mau apakah ibu? Jadi Maria tidak ngomong seenaknya sama orang di situ, tidak usah takut, ini utusan Tuhan, dipakai Tuhan, bisa melakukan mujizat. Tidak, dia hanya bicara kepada Yesus. Yesus, anggurnya habis. Kemudian berbicara kepada panitia. Apa yang dikatakan, lakukan, gitu. Kemudian akhirnya terjadilah mujizat, air menjadi anggur. Itulah contoh. Jadi apa yang keluar dari bibir, keluar dari mulut dari Ibu Maria hanya perkataan firman Tuhan. Dia tidak sombong karena dia tahu bahwa mata air satu yang mengeluarkan air yang satu. Karena bahaya dosa karena lidah, ya. Nah, Bunda Maria juga bisa menguasai diri. Ada firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan supaya terpancar kehidupan. Dia juga melakukan penuh dengan sukacita, walaupun penderitaan Bunda Maria alami, melahirkan saja di sebuah kandang domba. Apa ada ibu-ibu yang melahirkan di kandang domba? Tentu tidak. Paling tidak hanya melahirkan di rumah. Ya. Dia tidak ada keluhan sedikit pun. Dia tidak marah kepada Yusuf. Kenapa Yusuf tidak memperlakukan dia dengan baik untuk melahirkan di tempat penginapan atau rumah sakit yang baik? Tidak ada keluhan. Seorang ibu jangan suka mengeluh, sabar. Di tahun 2022 kita tidak tahu peristiwa apa yang terjadi. Yang kita tahu, kita andalkan Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Kalau tahun 2021 Tuhan menyertai kita, Tuhan memimpin kita, kita mempersiapkan diri kita supaya kita
menjadi teladan atas sesama kita dimanapun kita berada. Jangan mengeluh dalam keadaan kesusahan. Tahun 2021 kami mengalami sesuatu yang dahsyat. Tuhan melewatkan kami dari kematian, sembuh dari sakit COVID. Dua-duanya suami istri ada di rumah sakit COVID, saling menguatkan. Di rumah sakit itu kami datang pada Tuhan, kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, sehingga ada kuasa yang terjadi, kesembuhan secara total, sehingga kami diberi kesempatan, masih diberi kesempatan untuk menjadi teladan. Itulah ibu-ibu, selagi Tuhan Yesus belum datang, jadilah teladan atas sesamamu, jadilah teladan untuk anak-anakmu, jadilah teladan untuk suamimu, jadilah teladan untuk menantumu, jadilah teladan untuk cucu, untuk besan, tetangga, di tempat kerja. Sehingga apabila Tuhan Yesus datang kedua kali, kita dapat menyambutnya. Dan kita berusaha, kalau kita menjadi teladan, nama kita tetap tertulis di dalam kitab kehidupan. Doakan keluargamu supaya semua namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Penuh sukacita, penuh damai sejahtera, menyambut kedatangan Tuhan. Ada lagu Tuhan datang dengan malaikat-malaikat, belakang langit biru ada mahkota. Itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita harus waspada, kita harus waspada, kita sabar, kita tabah, kita merendahkan diri, kita waspada. Kemudian apa, saudara? Lemah lembut, ada kelemah lembutan, ada kasih mesra, dan tentunya buah-buah Roh Kudus itu yang hanya keluar dari tubuh kita. Buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kesabaran, yang akhirnya adalah penguasaan diri. Demikian ibu-ibu, kita harus ingat, jadilah teladan di lingkunganmu. Ya, tahun 2022, hubungan pribadi dengan Tuhan kita eratkan. Jadi teladan, dan jadi teladan. Teladan itu contoh, ya. Tentunya jadi teladan yang baik. Jangan jadi teladan yang tidak baik. Karena dalam firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang lihat tahu perbuatan baik tidak melakukannya, itu berdosa. Ya, sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Engkau memberkati ibadah WPA pada malam hari ini. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Tuhan Yesus, ampuni kalau tahun 2021 kami belum bisa menjadi teladan di mana kami berada. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, di tahun 2022 kami bisa menjadi teladan dengan kemampuan daripadamu, teladan yang baik di lingkungan kami, di keluarga, di tempat kerja, di gereja, dimanapun berada. Kebenaran firman-Mu meteraikan di dalam hati kami. Tahun 2022, Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami, Engkau menjagai kami. Kalau tahun 2021 Tuhan, Engkau melindungi, menjaga, memberkati kami. Terlebih lagi tahun 2022. Anak, cucu, menantu, besan kami, teman-teman kami, biarlah beri kemampuan untuk melewati tahun 2022 bersama Engkau.
karena Engkau adalah Allah kami, karena Engkau Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Turunlah berkat Abraham atas ibu-ibu WPA semua. Berkati ibu-ibu ya Tuhan, Kau cukupi. Yang sakit sembuhkan dengan bilur-bilur Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam ibu-ibu. Hai, sampai ketemu hari Minggu, hari Natal. Oke?